Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan mencoba kembali untuk bermeditasi. Nah, mungkin minggu depan meditasinya adalah pengenalan ya, meditasi dengan objek kasina api. Nanti Bante ada request satu romo, yang mudah-mudahan romo bisa membantu untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada ya kita semua. Nah, jadi pada hari ini kita akan latihan kembali tentang meditasi cinta kasih, di mana sudah sering kita lakukan, dan juga dengan cinta kasih yang makin dipancarkan dengan lebih baik, ya maka semoga bisa bermanfaat buat diri kita ya, minimal jadi lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ketika kita membaca Abhidhamma, nah itu dimulai daripada caku ya, caku daripada mata, kemudian mata akan mengidentifikasi objek. Ya, jadi misalnya mata melihat objek, setelah mata melihat objek, kemudian mata menyimpan ya, menyimpan objek. Nah, jadi ketika misalnya seperti saat ini Bapak Ibu sedang melihat Bante dari TV atau dari layar Anda, jadi yang Anda lihat adalah objek daripada mata. Kemudian objek daripada telinga, ya, kita punya telinga, kemudian kita mendengar yang namanya suara, dan suara ini akan kita simpan di dalam kesadaran kita sebagaimana objek daripada pendengaran, kemudian seterusnya ya. Dan yang paling terakhir adalah mana atau mano ya. Mano adalah pikiran. Pikiran akan menangkap dhamma. Nah, dhamma di sini adalah kebenaran ya. Dhamma di sini adalah kebenaran. Jadi pada hari ini kita juga menggunakan pikiran ini ya. Kita usahakan kembangkan pikiran yang positif. Kalau kita sampai menjatuhkan pikiran kita ke hal-hal yang negatif, kemarin Bante sudah cerita kepada Anda ya, bagaimana seorang yang dijatuhi hukuman mati, yang sudah berdana kepada Bante Monggalana. Harusnya kalau dia punya pikiran yang baik, dia lahir di alam surga ya, surga yang tinggi. Tetapi karena dia merasa ya memiliki nafsu keinginan terhadap wanita yang cantik, yang berdana makanan kepada dia, maka menyebabkan dia lahir di tempat yang tidak baik. Ya, jadi dia lahir menjadi dewa pohon, lebih rendah daripada yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, pikiran ini adalah hal yang sangat potensial ya, sangat dasar di dalam kehidupan kita, baik di kehidupan ini maupun di yang akan datang. Oleh karena itulah kita yang masih punya badan jasmani pada hari ini, kita masih bisa berusaha untuk mengatur, menjaga, menstabilkan pikiran kita. Kalau sudah tidak punya badan jasmani, otomatis untuk berlatih bagaimana kita meluruskan pikiran, bagaimana kita membangkitkan kesadaran, itu sudah lebih susah ya, sudah lebih susah. Nah, oleh karena itulah saat ini kita membangkitkan rasa syukur ya, rasa syukur bahwa kita terlahir sebagai manusia dan kita berkesempatan untuk memiliki praktek dhamma. Minimal pada kesempatan malam ini kita memiliki semua kondisi yang tepat, yang baik, sehingga kita mampu untuk mempraktekkan dhamma pada hari ini. Nah, ini adalah rasa syukur yang pertama yang kita harus kembangkan di saat kita sedang
bermeditasi. Yang kedua adalah di dalam meditasi berbeda dengan keinginan-keinginan duniawi kita, ya, di mana keinginan duniawi kita biasanya kita sudah punya target, ya, target. Oh, semoga saya meditasi, misalnya saya bisa terbang, ya, semoga dengan meditasi saya bisa menjadi orang kaya, ya, semoga dengan meditasi, semoga saya bisa dapat nomor yang bagus sehingga pasang nomor bisa berhasil dan seterusnya. Jadi ketika kita bermeditasi, semua pikiran-pikiran ini dibuang, ya. Kalau misalnya meditasi kita bisa terbang, ya nggak perlu capek-capek kita naik pesawat, ya. Jadi sudah nggak perlu kita capek-capek meditasi, kita bisa bayar tiket sekian untuk terbang kemanapun kita mau. Nah, jadi inilah tujuan kita, ya. Kalau Anda mau, oh saya mau meditasi untuk mendengarkan dari jarak jauh, ya, Bante juga nggak perlu meditasi untuk mencapai itu. Kita ada handphone, telepon dimanapun sampai, ya. Mau telepon teman kita yang ada di Jepang, yang ada di India, semua sampai. Ya, mau video call juga boleh, melihat jarak jauh juga boleh. Nah, Bapak Ibu juga hari ini bisa melihat Bante ada di Manado, dari manapun Anda bisa lihat karena menggunakan teknologi, ya. Jadi nggak perlu, oh saya mau meditasi, mau lihat Bante di mana. Nggak perlu, ya, cukup buka HP, Facebook, YouTube, udah bisa lihat, ya. Nah, jadi keinginan-keinginan duniawi terkait dengan meditasi kita buang untuk saat ini, ya. Karena keinginan-keinginan duniawi ini akan mengecewakan kita ketika semuanya tidak tercapai. Oleh karena itulah keinginan-keinginan duniawi kita juga buang di dalam kita bermeditasi. Berikutnya, munculkan niat, tekad, ya. Saya mau meditasi untuk berapa lama. Ini adalah tekad positif yang baik. Sehingga apapun yang muncul, gangguan apapun, mungkin suara, mungkin penciuman, mungkin digigit nyamuk, mungkin rasa panas, mungkin terlalu dingin, dan semuanya ini kita dapat atasi, ya. Nah, jadi 3 hal ini yang kita coba adalah membangkitkan motivasi kita. Yang kedua, meminimalisir keinginan-keinginan duniawi. Dan yang ketiga, beraditana. Berapa lama kita mau melakukan meditasi. Nah, setelah itu kita masuk pada postur, ya. Bagaimana Bapak Ibu mengatur postur daripada meditasi ini, ya. Bisa duduk di kursi maupun bisa duduk bersila seperti Bante saat ini. Kita bersila dan kita kemudian mengatur bagaimana posisi kaki, posisi tangan, posisi, ya, pinggul, kemudian posisi leher, rahang, dan juga posisi mata kita, postur dari mata kita. Kita mengatur ini semua dengan baik selama proses meditasi berlangsung. Setelah berikutnya, yang kelima adalah kita memilih objek. Hari ini objek kita adalah meditasi cinta kasih yang kita akan latih sekitar 40 menit ke depan. Objek yang pertama, memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga, kepada mereka-mereka yang kita benci. Dan yang keempat, kepada makhluk-makhluk yang netral. Semua 4 tipe ini adalah orang-orang yang masih hidup, ya. Jadi kita usahakan kita membayangkan mereka-mereka yang masih hidup. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang pertama. Bagaimana kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia,
bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu silakan mengulangi kata-kata ini selama beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
sambil menjaga kesadaran kita. Saat ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Di dalam batin kita, sambil membayangkan wajahnya, kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran kita. Saat ini kita masuk pada sesi ketiga, yaitu mengembangkan cinta kasih pada musuh-musuh kita dengan membayangkan wajahnya, dan di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Melanjutkan meditasi sesi terakhir untuk beberapa saat.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membacakan doa dedikasi yang akan dipimpin oleh Kailin. Pada Kailin dipersilakan. Doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.